Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Sore itu, langit kota kecil tersebut berwarna jingga pucat ketika papan nama baru dipasang di depan bangunan bercat kuning kusam. Resto Ayam Mertua. Tulisan merah menyala itu tampak mencolok di antara deretan ruko sepi. Tidak ada yang menyangka tempat yang dulunya hampir dilelang bank, kini berubah menjadi tujuan antrean panjang setiap hari. Pak Harun berdiri di depan kasir dengan wajah tegang. Keringat membasahi pelipisnya meski pendingin ruangan menyala. Ia memperhatikan pelanggan yang terus berdatangan tanpa henti. "Bang, tambah satu paket lagi!" teriak seorang pemuda dari meja pojok. "Siap," jawab karyawan dapur. Bunyi wajan berdesis, aroma ayam goreng menyebar pekat. Minyak panas meletup cepat seolah tidak pernah habis. Setiap potong daging yang terangkat dari penggorengan terlihat keemasan, menggugah selera. Namun, Bu Ratna tidak ikut tersenyum. Sejak awal ia merasa semua ini terlalu cepat. 2 bulan lalu mereka hampir menjual rumah karena utang menumpuk. Sekarang, uang tunai memenuhi laci kasir. "Mas," bisiknya pelan saat mendekati suaminya, "kita benar-benar aman kan?" Pak Harun menoleh, tatapannya kosong sepersekian detik sebelum kembali normal. "Aman, rezeki sudah datang, jangan banyak tanya." Jawaban itu tidak menenangkan. Beberapa pelanggan memotret hidangan lalu mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan hari, video tentang kelezatan ayam tersebut menyebar. Banyak yang penasaran dengan rasa gurihnya yang berbeda dari tempat lain. Seorang ibu paruh baya mendekati kasir. "Pak, bumbunya apa? Kok sedap sekali?" Pak Harun tersenyum tipis. "Resep keluarga, Bu, turunan." Kata turunan meluncur tanpa sadar, membuat Bu Ratna merinding. Malam menjelang, jam menunjukkan pukul 11 malam. Biasanya warung makan di kawasan itu sudah tutup sejak pukul 9, tetapi antrean belum juga surut. Karyawan terlihat kelelahan, namun Pak Harun justru tampak bersemangat. Saat pelanggan terakhir pergi, suasana berubah sunyi. Lampu depan dimatikan, rolling door diturunkan setengah. Bu Ratna menghela nafas lega. "Sudah, kita pulang saja, besok lanjut lagi." Pak Harun menggeleng. "Kalian semua boleh pulang, aku masih ada urusan." Karyawan saling pandang sebelum pergi satu persatu. Tinggal mereka berdua di dalam bangunan. "Apa lagi?" tanya Bu Ratna pelan. Pak Harun berjalan ke arah dapur belakang, ruang kecil yang selama ini jarang dimasuki siapapun selain dirinya. Ia membuka lemari pendingin khusus yang selalu terkunci. Dari dalamnya, ia mengeluarkan seekor ayam hitam legam dengan mata terpejam. Bu Ratna terpaku. "Itu bukan stok jualan, kan?" "Bukan." "Lalu untuk apa?" Pak Harun tidak menjawab. Ia menyalakan satu lampu kecil di sudut dapur. Cahaya redup memantulkan bayangan panjang di dinding. Di atas meja stainless sudah tersedia wadah logam dan kain putih bersih. "Mas, ini apa?" Suara Bu Ratna bergetar. Suaminya menoleh perlahan, supaya usaha ini tetap ramai. Kalimat itu membuat udara terasa berat. Bu Ratna ingin mendekat, tetapi langkahnya tertahan oleh perasaan asing. Ada sesuatu pada sorot mata lelaki yang dulu ia kenal lembut, kini tampak dingin. "Cuma ayam kan?" tanyanya lagi, berusaha meyakinkan diri. Pak Harun menarik nafas panjang. "Jangan ikut campur, kamu hanya perlu jaga kasir dan senyum pada tamu." Pisau mengkilap terangkat. Dalam hitungan detik, suara sayatan terdengar lirih. Darah menetes ke wadah logam tanpa tercecer. Tidak ada doa keras, tidak ada mantra jelas. Hanya bisikan yang terlalu pelan untuk ditangkap. Tiba-tiba, angin dingin berembus meski semua pintu tertutup. Lampu berkedip sebentar. Bu Ratna menahan nafas. "Mas, cukup," serunya. Pak Harun berhenti. Ia menutup wadah itu, lalu menyimpannya di bawah kompor besar. Wajahnya pucat, namun tersenyum tipis. "Besok pasti lebih ramai," ucapnya pelan. Bu Ratna menatap lantai yang sudah kembali bersih.
Tidak ada bekas apapun, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya aroma amis samar yang bercampur dengan sisa bumbu. Saat mereka hendak keluar, suara kursi di ruang makan bergeser sendiri. Bu Ratna menoleh cepat. "Kamu dengar?" Pak Harun tidak menjawab. Ia justru mempercepat langkah, menarik pintu belakang lalu menguncinya rapat. Di luar, jalanan sepi. Lampu kota berpendar pucat. Namun dari balik kaca restoran, sesaat terlihat bayangan kecil berdiri dekat etalase pemotongan ayam. Bu Ratna membeku. "Siapa itu?" Ketika ia berkedip, bayangan tersebut menghilang. Pak Harun menggenggam tangannya erat. "Sudah, jangan lihat ke belakang." Malam itu mereka pulang membawa setumpuk uang dan kegelisahan yang belum pernah terasa sebelumnya. Di meja dapur rumah, Bu Ratna masih terdiam. "Mas, kalau semua ini ada harga yang harus dibayar, kita sanggup?" Pak Harun menatap kosong ke arah jendela. Semua keberhasilan pasti ada pengorbanan. Ia tidak menyebut bentuknya. Di kejauhan, suara ayam berkokok terdengar aneh, padahal waktu sudah melewati malam hari. Hujan tipis turun ketika Pak Harun pertama kali bertemu lelaki berjubah gelap itu. Malam tersebut terjadi 2 bulan sebelum resto ayam mertua dipadati pembeli. Saat itu ia sedang terpuruk. Utang menekan dari berbagai arah. Telepon penagih tak pernah berhenti berdering. Ia berjalan tanpa tujuan melewati pasar malam yang hampir bubar. Lampu warna-warni mulai dipadamkan satu persatu. Bau tanah basah bercampur asap sate memenuhi udara. Di ujung lapangan, dekat deretan makam tua yang jarang dikunjungi, berdiri sosok asing memegang tongkat kayu. Sedang mencari jalan keluar, suara berat itu terdengar tiba-tiba. Pak Harun terkejut. "Maaf." Orang itu mendekat perlahan. Wajahnya sulit ditebak usia. Tatapannya tajam, seperti menembus isi kepala. "Kau ingin usaha ramai, ingin uang mengalir tanpa henti, betul?" Jantung Pak Harun berdegup keras. "Siapa Anda?" Senyum tipis terukir. "Aku hanya perantara. Banyak yang datang dengan keinginan sama." Pak Harun hampir pergi, tetapi kalimat berikutnya membuat langkahnya berhenti. "Bangunanmu di ujung jalan raya itu akan laku jika kau berani membayar." Ia membeku. Tidak pernah ia menceritakan rencananya membuka tempat makan di ruko kosong itu pada orang asing. "Bayarnya bagaimana?" tanya Pak Harun pelan. Lelaki itu menunjuk ke arah pemakaman. "Bukan dengan uang." Angin malam terasa lebih dingin. Hujan berhenti mendadak. Suasana seakan sunyi meski pasar belum sepenuhnya sepi. "Kau akan mendapat kekayaan turun-temurun. Namun darah dari garis keturunanmu harus menjadi kunci." Pak Harun mengernyit. "Maksudnya? Darah anak atau cucu?" Kata terakhir itu menggantung lama di udara. Pak Harun tertawa kaku. "Bercanda yang aneh." "Aku tidak bercanda." Tongkat kayu diketukkan ke tanah. Suara benturan terdengar berat. "Setiap malam tertentu, lakukan apa yang kuperintahkan. Sisanya biar kuurus." Pak Harun menatap makam-makam gelap di belakang pria itu. Ia teringat wajah cucunya, Dimas, yang sering bermain di rumah. Bocah lincah itu selalu memanggilnya dengan tawa ceria. "Tidak mungkin," gumamnya. "Tidak perlu semuanya sekaligus," ujar lelaki itu lagi. "Awalnya hanya simbol, seekor ayam hitam, sedikit cairan kehidupan. Lambat laun jalan akan terbuka." "Lalu nanti?" tanya Pak Harun hati-hati. "Jika kau menolak di tengah perjalanan, yang paling kau sayangi akan diambil tanpa izin." Ancaman tersebut menusuk. Dalam keadaan terdesak, pikiran seringkali gelap. Pak Harun membayangkan rumah disita, keluarga kehilangan tempat tinggal, rasa malu di depan tetangga. "Bagaimana kalau saya setuju?" Suaranya hampir tak terdengar. Pria berjubah itu tersenyum lebih lebar. "Datang ke sini setiap Jumat Kliwon, bawa ayam hitam, jangan ada yang tahu. Dan darah keturunan itu, waktunya akan kuberitahu." Pak Harun merasa tenggorokannya kering, namun bayangan tumpukan utang lebih menakutkan daripada ucapan misterius tersebut. Ia mengangguk pelan. "Baik." Pria berjubah itu menyerahkan sebungkus kecil kain putih. "Simpan di tempat usahamu nanti, jangan dibuka sebelum waktunya." "Siapa nama Anda?" tanya Pak Harun. Jawaban yang diterima hanya hembusan angin dan suara dedaunan bergerak.
Sosok itu seolah menyatu dengan gelap. Sejak malam itu, perubahan mulai terasa. Investor mendadak tertarik, pinjaman tambahan disetujui tanpa banyak pertanyaan. Bahan baku selalu datang tepat waktu. Pembukaan restoran berlangsung lancar. Setiap Jumat Kliwon, Pak Harun diam-diam kembali ke makam tua. Ia mengikuti instruksi tanpa sepenuhnya memahami arti semua tindakan tersebut. Hanya ayam hitam, wadah logam, dan bisikan singkat. Hingga suatu malam, lelaki berjubah muncul lagi setelah ritual selesai. "Usahamu mulai dikenal," katanya. Pak Harun mengangguk. Benar. Artinya waktu pembayaran mendekat. Dada Pak Harun terasa sesak. Bukankah baru simbol saja? Pria itu menggeleng pelan. Simbol hanya pembuka pintu. Agar tetap terbuka, diperlukan ikatan darah. "Anak saya sudah dewasa, jalan cucu." Tatapan tajam itu meneliti wajahnya. "Pilihannya bukan di tanganmu sepenuhnya. Yang paling kau sayangi, itulah yang paling bernilai." Pak Harun terdiam. Ia sadar di antara semua anggota keluarga, Dimas adalah kebanggaannya. Cucu pertama yang selalu ia banggakan pada teman-teman. "Belum sekarang," lanjut lelaki itu lagi. "Tapi bersiaplah." Suara itu membuat tanah di bawah kaki terasa rapuh. Sejak percakapan itu, Pak Harun tidak lagi tidur nyenyak. Setiap melihat Dimas tertawa, rasa bersalah muncul sekejap, lalu ditepis oleh ambisi. Di rumah, Bu Ratna mulai menyadari perubahan sikap suaminya. "Kamu sering melamun," katanya suatu malam. "Capek saja," jawab Pak Harun singkat. Ia tidak pernah menceritakan pertemuan di makam tua, tidak pernah menyebut ancaman yang menggantung di atas keluarga mereka. Namun setiap kali angin malam berhembus dan suara ayam terdengar di kejauhan, kalimat itu kembali terngiang di telinganya. "Darah dari garis keturunanmu." Syarat yang awalnya terdengar mustahil, kini perlahan terasa nyata. Sejak awal bulan itu, suasana resto ayam mertua terasa berbeda. Pengunjung tetap berdatangan tanpa jeda, bahkan sebelum pintu dibuka. Antrean memanjang hingga ke trotoar. Beberapa orang rela berdiri lama hanya demi seporsi menu andalan. Namun, di balik keramaian tersebut, bisik-bisik mulai muncul. Siang itu, seorang pria berjaket hitam memanggil pelayan dengan wajah pucat. "Mas, ini ayamnya kok baunya aneh?" Karyawan mendekat, mencium piring yang hampir kosong. "Seperti biasa, Pak, tidak ada yang beda." Pria itu menggeleng pelan. "Ada aroma seperti besi, seperti darah." Ucapan tersebut membuat dua meja di sebelahnya saling pandang. Bu Ratna yang berada di kasir langsung menghampiri. "Maaf, mungkin bumbunya terlalu kuat," katanya ramah. Pria itu tidak melanjutkan komplain. Ia membayar lalu pergi dengan langkah cepat. Bu Ratna berdiri terpaku beberapa detik. Ia tahu persis bau yang dimaksud. Sore menjelang, seorang mahasiswi yang sedang merekam konten untuk media sosial tiba-tiba berteriak kecil. Ponselnya jatuh ke lantai. "Ada anak kecil di belakang sana," katanya gemetar. Semua kepala menoleh ke arah etalase kaca tempat ayam mentah disimpan sebelum dimasak. Tidak ada siapapun di sana. "Tenang, mungkin pantulan," ucap seorang pegawai. Mahasiswi itu mengambil ponselnya dengan tangan bergetar. "Tadi jelas ada anak, berdiri diam, bajunya putih." Suasana menjadi canggung. Beberapa pelanggan memilih segera menyelesaikan makanan mereka. Pak Harun keluar dari dapur dengan wajah tegang. "Ada masalah?" "Tidak, Pak, cuma salah lihat." Tatapan Pak Harun menyapu ruangan. Untuk sesaat, matanya berhenti pada sudut dekat lemari pendingin. Ia terlihat seperti mendengar sesuatu yang tak terdengar orang lain. Malam hari, setelah restoran tutup, Bu Ratna meminta melihat rekaman CCTV. "Biar tidak jadi gosip," ujarnya. Pak Harun sempat menolak, tetapi akhirnya duduk di depan monitor kecil di ruang belakang. Rekaman diputar mundur ke waktu mahasiswi itu berteriak. Gambar menunjukkan ruangan seperti biasa. Meja penuh, pegawai mondar-mandir. Lalu, tepat di belakang Pak Harun yang sedang memotong ayam, muncul bayangan kecil. Bentuknya samar, tetapi jelas menyerupai anak laki-laki dengan kepala tertunduk. Bu Ratna menahan nafas. "Itu apa?" Pak Harun tidak menjawab. Wajahnya memucat.
Bayangan tersebut berdiri beberapa detik, lalu perlahan menghilang ketika Pak Harun berbalik mengambil talenan. Tidak ada reaksi dari siapapun dalam rekaman, seolah hanya kamera yang mampu menangkapnya. "Ini tidak mungkin," bisik Bu Ratna. Ia memutar ulang, berharap hanya gangguan gambar. Namun sosok itu muncul lagi dengan posisi sama. Pak Harun mematikan layar mendadak. "Cukup. Kita harus panggil orang pintar," kata Bu Ratna cepat. "Tidak perlu." Jawaban itu terdengar tegas sekaligus gugup. "Kamu lihat sendiri tadi, ada yang tidak beres." Pak Harun berdiri, berjalan menuju dapur. "Usaha sedang ramai, jangan buat masalah." Bu Ratna mengikuti langkahnya. Aroma amis tercium lebih kuat malam itu, meski semua bahan sudah dibersihkan. Di dekat kompor besar, ia melihat genangan kecil yang belum sempat dilap. "Ini dari mana?" tanyanya. Pak Harun segera mengambil kain dan menghapusnya. Hanya sisa potongan, namun warna cairan tersebut lebih gelap dari biasanya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari dalam lemari pendingin khusus yang selalu terkunci. Pelan, 3 kali berturut-turut. Tok, tok, tok. Bu Ratna mundur selangkah. "Kamu dengar?" Pak Harun diam beberapa detik sebelum mendekat. Ia menempelkan telinga pada pintu logam itu. Tidak ada bunyi lanjutan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci. Pintu didorong perlahan. Bagian dalam kosong, hanya rak baja dan udara dingin yang keluar seperti embusan nafas. Bu Ratna menatap suaminya. "Ini bukan cuma ayam biasa, kan?" Pertanyaan itu menggantung lama. Pak Harun menutup kembali lemari tanpa menjawab. Ia teringat peringatan lelaki berjubah gelap. Tanda-tanda akan muncul sebelum pembayaran diminta. "Kita tutup lebih awal besok," ujar Bu Ratna lirih. Pak Harun menggeleng. "Tidak, justru besok akan lebih ramai." Seolah menegaskan ucapannya, ponselnya berdering. Pesan masuk dari pelanggan yang ingin memesan untuk acara besar. Bu Ratna merasa dadanya semakin sesak. Setiap keberhasilan kini terasa seperti bayangan panjang yang mengikuti mereka. Saat hendak keluar dari dapur, lampu tiba-tiba padam sesaat. Dalam kegelapan singkat itu, terdengar tawa kecil, tipis dan jauh. Ketika cahaya kembali menyala, tidak ada siapapun selain mereka berdua. Pak Harun berdiri kaku. Di atas meja pemotongan, terdapat bekas telapak tangan kecil berwarna kemerahan. Bu Ratna menutup mulutnya menahan teriakan. "Mas, itu bukan dari pegawai." Pak Harun menghapus bekas itu cepat, meski bekasnya sulit hilang. "Besok semua akan normal," katanya lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Namun, dalam hatinya yang terdalam, ia tahu sesuatu sudah mulai menagih janji. Sejak kejadian di restoran, keadaan Dimas berubah perlahan. Bocah 6 tahun itu biasanya aktif, gemar berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kini, ia lebih sering terbaring di kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Suatu pagi, Bu Ratna duduk di tepi ranjang sambil menyentuh kening cucunya. "Masih pusing, Nak?" tanyanya lembut. Dimas mengangguk pelan. "Dingin, Nek, padahal panas." Padahal suhu tubuhnya normal, tidak ada demam, tidak batuk, tidak luka. Namun kedua matanya terlihat cekung. Anak sulung Pak Harun datang menjenguk dengan wajah cemas. "Sudah dibawa ke dokter?" "Sudah 2 kali," jawab Bu Ratna. "Katanya sehat." Pak Harun berdiri di ambang pintu. Dia memperhatikan. Sejak 2 minggu terakhir, Dimas selalu jatuh sakit setiap menjelang Jumat Kliwon. Tepat setelah tengah malam, bocah itu menggigil hebat, lalu tertidur dengan napas berat. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Angin di luar berembus kencang. Jam dinding menunjukkan pukul 11:50. Dimas yang tadi bermain mobil-mobilan mendadak memeluk perutnya. "Sakit," gumamnya. Bu Ratna panik. "Bagian mana?" Dimas menunjuk dadanya. Pak Harun menelan ludah. Ia tahu malam itu adalah waktu yang sama dengan ritual yang biasa ia lakukan. "Bawa ke rumah sakit," kata anak sulungnya tegas.
Namun sebelum mereka sempat pergi, Dimas tiba-tiba terdiam. Matanya terpejam, napasnya melambat, seperti tertidur sangat dalam. "Mas," seru Bu Ratna. Pak Harun mendekat, memeriksa denyut nadi. Masih ada, tetapi lemah. Beberapa menit kemudian, bocah itu membuka mata kembali. Wajahnya kosong. "Tadi ada kakek," ucapnya lirih. Semua terdiam. "Kakek mana?" tanya Bu Ratna pelan. "Yang pakai baju hitam, dia bilang aku harus ikut sebentar." Dada Pak Harun terasa sesak. Lalu, Dimas menatap langit-langit kamar. Dia pegang tangan aku, dingin sekali. Anak sulungnya menoleh pada ayahnya. "Ayah tahu sesuatu?" Pak Harun menggeleng cepat. Anak kecil sering mimpi aneh, namun tatapannya tidak tenang. Keesokan harinya, Bu Ratna memberanikan diri datang ke restoran lebih awal. Ia masuk ke dapur belakang tanpa memberitahu siapapun. Di bawah kompor besar, tempat Pak Harun biasa menyimpan sesuatu setelah ritual, ia menemukan kain putih terlipat rapi. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan tersebut. Di dalamnya terdapat bercak kecoklatan yang belum sepenuhnya kering. Bukan seperti darah ayam biasa, warnanya lebih pekat. "Apa ini?" bisiknya. Tiba-tiba suara pintu berderit. Pak Harun berdiri di belakangnya. "Kamu ngapain di sini?" Bu Ratna tersentak. "Mas, ini apa?" Ia mengangkat kain itu. Pak Harun langsung merampasnya. "Sudah kubilang, jangan ikut campur. Dimas sakit setiap malam tertentu. Jangan bilang ini tidak ada hubungannya." Pak Harun terdiam. Wajahnya tampak lelah, seperti menyimpan beban berat. "Itu cuma kebetulan." "Tidak mungkin kebetulan terus." Hening beberapa detik. "Kalau memang ada perjanjian," lanjut Bu Ratna dengan suara bergetar, "batalkan saja. Kita tidak butuh uang sebanyak ini." Pak Harun menatap landai. "Tidak semudah itu." Jawaban tersebut membuat hati Bu Ratna semakin takut. Malam berikutnya, Dimas kembali terbangun dengan napas tersengal. Kali ini ia tidak menangis. Ia hanya menatap sudut kamar kosong. "Dia datang lagi," bisiknya. "Siapa?" tanya ibunya cemas. "Katanya aku harus siap." Bu Ratna memeluk cucunya erat. Tidak ada siapa-siapa di sini. Namun, suhu ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu kamar berkedip pelan. Pak Harun berdiri di luar pintu, mendengar semuanya tanpa berani masuk. Di kepalanya terngiang kalimat lelaki berjubah gelap itu. Pembayaran mendekat. Ia mulai sadar, simbol yang selama ini dilakukan mungkin tidak lagi cukup. Di ruang tamu, anak sulungnya mendekati dengan wajah serius. "Ayah, kalau ada masalah, jujur saja. Jangan sampai Dimas jadi korban." Kata terakhir itu menghantam seperti palu. Pak Harun memejamkan mata sejenak. Tidak akan. Namun di dalam hatinya, keyakinan itu mulai goyah. Tengah malam berlalu dengan sunyi mencekam. Dimas akhirnya tertidur, tetapi wajahnya tetap pucat. Bu Ratna duduk di samping ranjang sambil berdoa dalam hati. Di luar rumah, terdengar suara ayam berkokok panjang, meski waktu sudah jauh melewati fajar. Pak Harun menoleh ke arah suara itu. Ia tahu sesuatu sedang menunggu. Dan kali ini yang dipertaruhkan bukan sekedar usaha. Malam itu udara terasa berat. Langit gelap tanpa bintang. Pak Harun berdiri sendirian di dapur belakang restoran setelah semua pegawai pulang. Jam menunjukkan hampir tengah malam, waktu yang selalu membuat dadanya berdebar tidak nyaman. Di atas meja sudah tersedia ayam hitam seperti biasanya, namun tangannya tidak segera bergerak. Bayangan wajah Dimas terus muncul di pikirannya, pucat dan lemah setiap kali malam tertentu tiba. Lampu di sudut ruangan tiba-tiba meredup. Suhu turun drastis.
Dari arah pintu belakang, terdengar langkah pelan. Tok, tok. Pak Harun membeku. Pintu yang terkunci perlahan terbuka sendiri. Di ambang pintu, berdiri lelaki berjubah gelap itu. Wajahnya tetap sama, dingin tanpa ekspresi. "Kau terlihat ragu," ucapnya datar. Pak Harun menelan ludah. "Cucuku sakit, hentikan ini." Pria itu tersenyum tipis. "Aku sudah bilang, pembayaran mendekat." "Ambil aku saja," kata Pak Harun cepat. "Belum waktunya." Jawaban itu membuat kakinya lemas. "Kau diberi kemakmuran. Tempat makanmu selalu penuh. Uang mengalir. Semua berjalan sesuai janji. Aku tidak minta cucuku diganggu. Darah yang paling kau sayangi memiliki nilai tertinggi." Pak Harun mengepalkan tangan. "Dia masih kecil." Lelaki itu melangkah mendekat. "Kau punya pilihan lain." "Apa?" "Anakmu sendiri." Kalimat tersebut menggantung seperti pisau di udara. Pak Harun mundur selangkah. "Tidak mungkin." "Kau harus memilih. Jika tidak, aku yang menentukan." Suasana menjadi sunyi. Hanya suara nafas Pak Harun yang terdengar berat. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya akhirnya. "Serahkan satu dari garis keturunanmu secara sadar, tanpa paksaan, tanpa tangisan." Pak Harun gemetar. "Bagaimana caranya?" Pria berjubah itu menunjuk ke arah dapur utama. "Besok malam, panggil anakmu ke sini." Sosok tersebut lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Pak Harun terduduk di lantai. Kepalanya terasa berputar. Ia sadar tidak mungkin menyerahkan Dimas. Namun membayangkan anak sulungnya juga membuat hatinya hancur. Keesokan harinya, ia memanggil anaknya dengan alasan ingin membicarakan perluasan usaha. "Ayah mau tambah cabang," katanya di ruang makan restoran yang kosong siang itu. Anak sulungnya tersenyum bangga. "Bagus ya, memang sudah waktunya." "Kamu siap pegang satu cabang?" "Tentu, aku juga ikut kerja keras di sini." Ucapan itu membuat Pak Harun terdiam. Benar, selama ini anaknya ikut membantu mengurus keuangan dan promosi. Tanpa dia, restoran mungkin tidak berkembang secepat sekarang. "Ayah kelihatan tidak sehat. Ada masalah?" Pak Harun menatap wajah putranya. "Kamu pernah merasa bersalah menikmati semua ini?" Anaknya terdiam beberapa detik. "Awalnya iya, tapi sekarang tidak lagi. Kita cuma memanfaatkan kesempatan." "Kalau kesempatan itu ada harga besar." "Semua keberhasilan ada risikonya ya." Kalimat tersebut menusuk. Kalimat tersebut mirip dengan yang pernah ia ucapkan pada Bu Ratna. Malam tiba. Restoran ditutup lebih awal. Pak Harun meminta anaknya tinggal lebih lama dengan alasan menghitung stok. "Yang lain sudah pulang?" tanya anaknya. "Sudah." Lampu ruangan dibuat redup. Suasana hening. "Tolong ambilkan ayam di dapur belakang," pinta Pak Harun. Anaknya mengangguk dan berjalan ke arah ruangan tersebut. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkahnya berhenti mendadak. "Iya." Pak Harun menyusul. Di dalam dapur terasa suhu dingin menusuk. Di sudut ruangan, lelaki berjubah gelap sudah berdiri. Anak sulungnya mematung. "Itu siapa?" Pak Harun tidak sanggup menjawab. Pria itu berbicara pelan. "Kau sudah memilih?" Pak Harun menutup mata sejenak. Hatinya seperti terkoyak. Suaranya tercekak. Anaknya menoleh dengan wajah bingung. "Ya, ini apa?" Lelaki berjubah itu mendekat ke arah anaknya, mengangkat tangan perlahan. Pak Harun tiba-tiba berteriak, "Jangan! Berhenti!" Suasana seakan membeku. "Jangan dia!" lanjutnya dengan nafas tersengal. "Kalau begitu," tanya pria itu. Pak Harun menatap pisau di atas meja. Tangannya gemetar hebat. "Aku yang bayar." Lelaki itu tersenyum samar. Kesadaran adalah kunci. Lampu berkedip keras. Angin berputar di dalam ruangan, meski semua pintu tertutup. Anak sulungnya terjatuh ke lantai, pingsan. Pak Harun merasakan dada kirinya seperti ditusuk sesuatu yang tak terlihat. Rasa nyeri menjalar cepat. "Ayah!" teriak anaknya ketika sadar beberapa detik kemudian. Namun Pak Harun sudah berlutut, wajahnya pucat pasi.
Lelaki berjubah itu berbisik di telinganya. Pengorbanan pertama telah diterima, tapi belum lunas. Sosok tersebut lenyap. Anak sulungnya memeluk tubuh ayahnya yang lemas. "Kita ke rumah sakit sekarang." Pak Harun tersenyum tipis meski nafasnya berat. "Jaga Dimas." Malam itu tidak ada darah tercecer, tidak ada jeritan panjang, namun sesuatu telah berpindah, seperti sebagian nyawa diambil perlahan. Di luar restoran, suara ayam berkokok panjang memecah kesunyian, dan untuk pertama kalinya, Pak Harun menyadari bahwa perjanjian itu tidak pernah benar-benar memberi pilihan. Sejak kejadian di dapur belakang itu, kondisi Pak Harun tidak pernah benar-benar pulih. Tubuhnya sering terasa lemah, nafasnya pendek, dan wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Namun anehnya, resto ayam mertua justru semakin ramai. Antrean mengular lebih panjang dari biasanya. Malam Jumat kembali tiba. Langit terlihat lebih gelap dari minggu-minggu sebelumnya. Angin berembus kencang membuat papan nama restoran berderit pelan. Para pegawai sudah pulang lebih awal atas permintaan Pak Harun. Hanya ia dan anak sulungnya yang tinggal untuk menutup tempat itu. "Ayah istirahat saja," kata anaknya khawatir. "Aku yang bereskan dapur." Pak Harun menggeleng pelan. "Tidak, malam ini aku harus di sini." Nada suaranya terdengar berat namun tegas. Jam dinding menunjukkan pukul 11:55. 5 menit menuju tengah malam. Lampu ruang makan mulai berkedip pelan. Anak sulungnya menoleh ke atas. "Listriknya kenapa?" Belum sempat dijawab, seluruh bangunan mendadak gelap. Tidak ada cahaya tersisa, kecuali sinar bulan yang masuk melalui celah kaca depan. "Yah," suara anaknya terdengar tegang. Pak Harun berdiri kaku di tengah ruangan. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu ini bukan gangguan biasa. Dari arah dapur belakang terdengar suara logam jatuh, disusul bunyi gesekan seperti sesuatu diseret di lantai. Anak sulungnya meraih senter dari laci kasir. "Kita cek." Mereka berjalan perlahan menuju sumber suara. Cahaya senter menembus gelap, memantulkan bayangan panjang di dinding. Saat memasuki dapur, udara terasa sangat dingin. Uap tipis keluar dari mulut setiap kali mereka bernafas. Di atas meja pemotongan, terlihat cairan gelap menetes perlahan ke lantai. "Itu apa?" bisik anaknya. Pak Harun tidak menjawab. Ia melangkah mendekat. Bau amis menyengat hidung. Tiba-tiba terdengar suara tangisan kecil. Suara itu bukan dari luar, bukan pula dari ruang makan. Tangisan itu datang dari dalam lemari pendingin khusus. Anak sulungnya membeku. Itu suara anak kecil. Pak Harun merasakan lututnya hampir lemas. "Jangan dibuka," gumamnya. Namun suara tangisan semakin jelas, bercampur dengan suara ayam berkokok pelan seolah berasal dari dalam ruangan tertutup. Anaknya mendekat dengan senter gemetar. "Kita tidak bisa biarkan." Ia meraih gagang lemari dan menariknya perlahan. Pintu terbuka. Tidak ada tubuh manusia di dalamnya. Hanya seekor ayam hitam tergantung dengan leher terpotong. Darahnya menetes segar, meski tidak ada yang menyembelih malam itu. Tangisan tiba-tiba berhenti. Anak sulungnya mundur selangkah. Siapa yang melakukan ini? Lampu mendadak menyala kembali, membuat mereka silau sesaat. Ketika cahaya stabil, sosok lelaki berjubah gelap sudah berdiri di sudut dapur. "Waktunya hampir tiba," ucapnya pelan. Anak sulung Pak Harun menatapnya dengan marah. "Kau siapa?" Sosok itu tidak menjawab, tatapannya tertuju pada Pak Harun. "Perjanjian belum lunas." "Aku sudah menyerahkan diriku," jawab Pak Harun dengan suara serak. "Belum cukup." Udara bergetar halus, rak-rak logam bergetar, piring jatuh satu persatu ke lantai. "Apa lagi yang kau mau?" teriak Pak Harun. "Yang paling kau takuti." Sekejap kemudian terdengar suara pintu depan restoran terbuka keras. Angin masuk dengan hembusan kuat. Dari ruang makan terdengar langkah kecil berlari. Anak sulungnya menoleh cepat.
"Dimas!" Tanpa pikir panjang, ia berlari ke depan. Pak Harun mengikuti meski langkahnya terhuyung. Di tengah ruang makan, Dimas berdiri dengan pakaian tidur. Wajahnya pucat, padahal seharusnya ia berada di rumah bersama ibunya. "Nenek suruh aku jemput kakek," ucap bocah itu dengan suara datar. Pak Harun tertegun. "Kamu kesini sama siapa?" Dimas menunjuk ke arah dapur. "Dia." Ketika mereka menoleh, lelaki berjubah gelam sudah berdiri tepat di belakang anak kecil itu. "Pilihan terakhir," katanya Belan. Anak sulung Pak Harun berdiri di depan Dimas melindungi. "Jangan sentuh dia." Lelaki itu mengangkat tangan. Lampu kembali padam. Dalam gelap terdengar jeritan singkat. Ketika cahaya menyala lagi, Dimas terjatuh tak sadarkan diri. Anak sulung Pak Harun terletak beberapa langkah dari situ. Darah mengalir dari luka sayatan tipis di lehernya. Pak Harun berteriak histeris. "Tidak!" Ia merangkak mendekati putranya. Nafas anak sulungnya sudah sangat lemah. "Ayah," bisiknya lirih. Darah mengalir membasahi lantai keramik putih. Lelaki berjubah gelap berdiri diam menyaksikan. "Pengorbanan diterima," ucapnya tenang. "Kejih," gumam Cak Harun dengan air mata jatuh deras. Sosok itu perlahan menghilang bersama hembusan angin yang memadamkan lampu sekali lagi. Ketika terang kembali, dapur dan ruang makan tampak normal. Tidak ada genangan darah, tidak ada ayam tergantung, tidak ada lelaki berjubah. Hanya tubuh anak sulungnya yang terbujur kaku di lantai. Dimas mulai sadar dan menangis keras. "Kakek, dingin." Pak Harun memeluk cucunya sambil menatap tubuh putranya yang tak bergerak. Malam itu, ambulans datang perlambat. Kabar musibah menyebar cepat ke seluruh kota. Keesokan harinya, restoran justru dipadati pelayat dan pelanggan penasaran. Banyak yang berkata musibah itu hanya perampokan gagal. Namun Pak Harun tahu kebenarannya. Ia berdiri di dapur dengan wajah kosong. Tidak ada lagi suara ayam berkokok. Tidak ada tangisan. Hanya keheningan yang terasa lebih mengerikan daripada jeritan manapun. Dan ia sadar, harga yang dibayar baru saja dimulai. Pemakaman anak sulung Pak Harun berlangsung sederhana, namun dipenuhi pelayat. Banyak yang datang membawa karangan bunga, sebagian lagi hanya berdiri jauh sambil berbisik-bisik. Isu perampokan gagal beredar cepat, meski tidak ada barang hilang dari restoran. Bu Ratna duduk terpaku di kursi ruang tamu rumah mereka. Matanya sembab, suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Dimas berada di pangkuannya, diam tanpa banyak bicara sejak malam kejadian. "Kita tutup saja tempat makan itu," ucap Bu Ratna pelan ketika rumah mulai sepi. Pak Harun yang berdiri dekat jendela tidak langsung menjawab. Pandangannya kosong menembus halaman depan. "Semua ini bukan kebetulan," lanjut istrinya. "Ada yang kamu sembunyikan." Ia menoleh perlahan. Wajahnya tampak jauh lebih tua dalam beberapa hari terakhir. "Aku hanya ingin kita hidup layak," jawabnya lirih. "Dengan mengorbankan anak sendiri." Kalimat itu menghantam keras. Pak Harun memejamkan mata. "Aku tidak pernah berniat begitu." "Lalu kenapa dia yang pergi?" Suara Bu Ratna bergetar. Tidak ada jawaban yang mampu menenangkan. Malam itu, setelah semua tertidur, Bu Ratna terbangun karena mendengar suara piring jatuh dari arah dapur rumah. Ia bangkit perlahan, melangkah hati-hati agar tidak membangunkan Dimas. Ketika memasuki dapur, ia melihat kursi kayu bergeser sendiri. Udara terasa dingin meski tidak ada angin. "Siapa di situ?" bisiknya. Tidak ada jawaban, namun dari sudut ruangan terdengar suara perempuan tua tertawa pelan. Tawa itu sangat dikenalnya. Bu Ratna menoleh ke arah lemari tua tempat foto keluarga disimpan.
Di sana tergantung potret ibu kandungnya, perempuan yang dulu tidak pernah menyetujui pernikahannya dengan Pak Harun. Ibu itu meninggal 5 tahun lalu secara tragis karena terjatuh di tangga rumah. Sejak saat itu, hubungan keluarga mereka selalu dibayangi rasa bersalah. Suara tadi terdengar lagi, lebih jelas. "Kau lupa padaku." Bu Ratna mundur selangkah. "Ibu," suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba lampu berkedip. Bayangan sosok tua muncul samar di dinding. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat. "Kalian gunakan namaku." Suara itu terdengar berat dan menggema. Keesokan paginya, Bu Ratna memaksa Pak Harun duduk di ruang tamu. "Apa arti nama restoran itu sebenarnya?" tanyanya tegas. Pak Harun menunduk lama sebelum menjawab. "Itu permintaan dia." "Siapa?" "Ibumu." Bu Ratna terdiam. Pak Harun menarik nafas dalam. "Waktu pertama kali aku bertemu lelaki berjubah itu, dia bilang butuh perantara, arwah yang masih terikat pada keluarga." "Kamu gila!" Bu Ratna berdiri dengan mata membelalak. "Ibu sudah meninggal." "Justru itu," jawab Pak Harun pelan. "Dia belum tenang." Suasana menjadi sunyi. "Tanah makamnya pernah kupakai untuk ritual awal," lanjutnya dengan suara semakin kecil. Bu Ratna merasa lututnya lemas. "Kamu menggali makam ibuku?" "Hanya sedikit tanah." Air mata kembali jatuh dari mata Bu Ratna. "Selama ini kamu membawa nama ibu untuk pesugihan." Pak Harun mengangguk lemah. "Nama ayam mertua bukan sekedar candaan, itu tanda ikatan." Tiba-tiba dari arah kamar terdengar Dimas berteriak. Mereka berdua berlari masuk. Bocah itu duduk di sudut ranjang sambil menutup telinga. "Nenek marah," katanya ketakutan. Bu Ratna memeluknya erat. "Nenek mana?" "Yang di foto. Dia bilang jangan ambil aku." Pak Harun merasakan bulu kuduknya berdiri. Malam berikutnya, ia nekat kembali ke makam tempat perjanjian pertama dibuat. Ia membawa bunga dan air doa. Angin berhembus kencang ketika ia berdiri di depan pusara ibu mertuanya. "Aku tidak ingin cucuku jadi korban. Kalau ada yang salah, ambil aku." Tiba-tiba, tanah di atas makam itu retak tipis. Suara perempuan tua terdengar dari dalam tanah. "Kau sudah mengikatku tanpa izin." Pak Harun jatuh berlutut. "Aku hanya ingin usaha berjalan. Anakmu telah dibayar, tapi namaku tercemar." Suara itu menghilang bersama hembusan angin. Keesokan harinya, kabar aneh menyebar. Beberapa pegawai restoran mengundurkan diri karena merasa sering melihat bayangan perempuan tua berjalan di antara meja pelanggan. Seorang pelayan bahkan berkata pada Bu Ratna, "Bu, saya sering dengar suara orang memanggil dari dapur, padahal tidak ada siapa-siapa." Bisnis masih ramai, tetapi suasana tidak lagi sama. Pelanggan datang, makan, lalu pergi dengan wajah bingung karena kadang merasa seperti diawasi. Di rumah, Dimas mulai berbicara sendiri seolah ada yang menemani. Pak Harun sadar satu hal, arwah ibu mertuanya bukan penjaga yang rela membantu. Dia adalah roh yang terpaksa terikat karena perbuatan tamaknya. Dan jika ikatan itu tidak dilepaskan, bukan hanya usaha yang hancur, keluarganya bisa hilang satu persatu. Sepekan setelah kematian anak sulungnya, resto ayam mertua justru semakin padat. Parkiran selalu penuh. Pesanan daring melonjak tajam. Beberapa food vlogger datang meliput, menyebut tempat itu legendaris dengan rasa tak tergantikan.
Pak Harun berdiri di balik kasir dengan wajah datar. Tidak ada lagi kebanggaan saat melihat uang menumpuk. Setiap lembar terasa berat ketika disentuh. Suatu siang, Bu Ratna menghitung hasil penjualan. Ia berhenti mendadak. "Mas, kamu cium ini," katanya sambil menyerahkan selembar uang. Pak Harun mendekat. Ada bau amis samar yang sulit dijelaskan. "Perasaan saja," jawabnya singkat. Namun saat ia membuka laci kasir, aroma serupa semakin kuat, seolah bercampur dengan logam dan sesuatu yang membusuk. Sore itu seorang pegawai lama, Rudi, menghampiri dengan wajah pucat. "Pak, saya mau izin berhenti." "Kenapa?" tanya Pak Harun. Rudi menelan ludah. "Saya sering lihat perempuan tua duduk di meja paling belakang, tapi kalau saya dekati, kursinya kosong." Bu Ratna yang mendengar langsung menunduk. Ia tahu siapa yang dimaksud. "Dan semalam," lanjut Rudi, "ada suara orang memanggil dari ruang pendingin. Saya buka, tidak ada apa-apa." Pak Harun hanya mengangguk tanpa menahan. Dalam hati ia sadar, satu persatu orang akan pergi. Beberapa hari kemudian, kejadian lebih aneh terjadi. Seorang pelanggan pingsan tepat setelah menggigit potongan ayam terakhir di piringnya. Ia jatuh dengan wajah pucat seperti kehabisan darah. Ambulans datang cepat. Dokter menyatakan tekanan darahnya turun drastis tanpa sebab jelas. "Itu sudah pelanggan keberapa hari ini?" bisik Bu Ratna. Pak Harun menghitung dalam hati. Hari itu pengunjung sangat banyak. 100, jawabnya pelan. Bu Ratna menoleh tajam. "Maksud kamu apa?" Ia teringat ucapan lelaki berjubah. Pembayaran bukan hanya dari keluarga. Malamnya, Pak Harun memeriksa buku catatan penjualan. Setiap angka 100 selalu ada kejadian aneh. Pelanggan pingsan, pegawai sakit mendadak, atau kabar orang yang pernah makan di sana meninggal tanpa sebab pasti beberapa hari kemudian. "Ini bukan kebetulan," gumamnya. Di dapur, lampu kembali berkedip. Suara tawa pelan terdengar di antara bunyi wajan. "Kau menikmati hasilnya." Suara lelaki berjubah terdengar tanpa wujud. "Apalagi yang kau ambil?" tanya Pak Harun dengan suara bergetar. "Setiap keberhasilan membutuhkan keseimbangan." Pak Harun menggenggam tangan. Mereka tidak tahu apa-apa. Tidak perlu tahu. Seketika, suhu ruangan turun. Di atas meja pemotongan, muncul bercak merah membentuk angka samar. 100. Pak Harun mundur selangkah. Keesokan harinya, seorang pegawai baru tidak masuk kerja tanpa kabar. Nomornya tak bisa dihubungi. Keluarganya datang mencari, mengatakan ia tidak pulang sejak malam sebelumnya setelah lembur di restoran. Bu Ratna semakin takut. "Berapa lagi yang harus hilang?" tanyanya dengan mata basah. Pak Harun tidak mampu menjawab. Dimas mulai kembali ceria, seolah tidak lagi diganggu mimpi buruk. Itulah satu-satunya hal yang membuat Pak Harun bertahan. Namun setiap kali melihat cucunya tertawa, rasa bersalah justru semakin dalam. Suatu malam, Bu Ratna menyelinap ke restoran membawa botol bensin kecil. "Kita bakar saja," katanya tegas saat bertemu suaminya di dapur. "Habis sudah semua." Pak Harun terdiam lama. "Kalau dibakar, apa kau yakin semuanya selesai?" tanyanya pelan. Sebelum Bu Ratna sempat menjawab, pintu ruang makan tertutup keras. Lampu padam total. Suara langkah berat terdengar mengelilingi mereka. "Kekayaan belum lunas," bisik suara lelaki berjubah. Bau amis semakin menyengat. Di lantai, uang-uang berserakan berubah warna gelap seolah basah oleh cairan merah. Bu Ratna menjerit pelan. "Ini kutukan!" Pak Harun berdiri kaku, menyadari satu hal. Tempat itu bukan lagi sekedar usaha. Ia telah menjadi pusat ikatan gelap yang menuntut korban tanpa henti.
Dan kini bukan hanya keluarga yang terancam. Setiap orang yang datang makan, setiap pegawai yang bekerja perlahan masuk dalam lingkaran perjanjian yang tidak pernah benar-benar selesai. Resto ayam mertua tetap dipenuhi pelanggan keesokan harinya. Namun bagi Pak Harun, setiap piring yang terhidang terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran berikutnya. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar berulang kali, menerangi papan nama resto ayam mertua yang mulai kusam. Bangunan tetap ramai seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi tragedi apapun di dalamnya. Pak Harun berdiri di dapur dengan wajah pucat. Tubuhnya semakin kurus, langkahnya berat, napasnya pendek. Setiap malam ia merasa sebagian tenaganya hilang tanpa sebab jelas. Bu Ratna masuk dengan tatapan penuh tekad. "Sudah cukup," katanya tegas. "Malam ini kita akhiri." Ia membawa korek dan botol bensin yang sebelumnya ia sembunyikan. Pak Harun menatap istrinya lama. Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan yang dalam. "Kalau ini terbakar, mungkin kita ikut habis," ucapnya pelan. "Lebih baik begitu daripada orang lain jadi korban." Kalimat itu membuatnya terdiam. Tiba-tiba suara kursi bergeser sendiri di ruang makan. Lampu mulai berkedip cepat, suasana berubah mencekam. Angin berputar di dalam ruangan meski pintu tertutup. Dari sudut dapur, lelaki berjubah gelap muncul perlahan. "Perjanjian belum selesai," katanya datar. Bu Ratna mundur, tetapi tidak melepaskan botol di tangannya. "Kau sudah ambil anak kami," teriaknya. "Yang diambil bukan yang terakhir." Pak Harun menatap sosok itu dengan mata kosong. "Apalagi yang kau mau?" "Yang sejak awal menjadi inti." "Aku sudah menyerahkan diri," jawabnya lemah. Lelaki itu tersenyum tipis. "Kau belum sadar." Dinding dapur mendadak seperti bergetar. Bayangan-bayangan muncul di sekeliling ruangan. Wajah anak sulungnya tampak sekilas, lalu menghilang. Bayangan pelanggan yang pingsan, pegawai yang hilang, semuanya muncul bergantian. "Pikir mereka semua gratis," bisik suara itu. Pak Harun memegang dadanya yang tiba-tiba terasa perih. "Setiap piring terjual," lanjut lelaki tersebut, "mengambil sedikit dari hidupmu." Pak Harun terdiam. Ia teringat tubuhnya yang makin lemah, rambut yang cepat memutih, kulitnya yang semakin pucat. "Bukan cucumu yang dipilih, bukan pula anakmu." Bu Ratna menatap suaminya dengan bingung. "Lalu siapa?" tanyanya. Sosok berjubah itu menunjuk langsung ke arah Pak Harun. "Kau." Petir menyambar keras, lampu padam total. Dalam gelap, terdengar suara napas Pak Harun semakin berat. Sejak malam pertama ritual, suara itu menggema. Setiap tetes darah ayam hanya pembuka. Yang sebenarnya mengalir perlahan adalah hidupmu sendiri. Pak Harun jatuh berlutut. Ia merasakan tubuhnya seperti kosong. "Kenapa tidak langsung saja?" gumamnya. Karena ketamakan harus disadari perlahan. Cahaya kembali menyala redup. Wajah Pak Harun terlihat jauh lebih tua dalam hitungan detik. Tangannya gemetar hebat. Bu Ratna lari mendekat. "Mas," ia memeluk suaminya yang hampir roboh. "Aku hanya ingin kalian sejahtera," bisik Pak Harun. "Kami tidak butuh semua ini," tangis Bu Ratna pecah. Lelaki berjubah itu melangkah mendekat. "Perjanjian selesai saat jiwamu habis sepenuhnya. Tempat ini akan tetap berdiri." "Apa maksudmu?" tanya Bu Ratna dengan suara bergetar. "Usaha ini akan terus berjalan, orang-orang tetap datang, namun dia tidak akan pernah benar-benar pergi." Seketika tubuh Pak Harun terasa ringan, lalu terjatuh tak bergerak di pelukan istrinya. "Mas, bangun!" teriak Bu Ratna panik. Tidak ada jawaban. Namun dari arah dapur, terdengar suara pisau menggresek talenan. Srek, srek. Bu Ratna menoleh perlahan. Di balik meja pemotongan, terlihat bayangan Pak Harun berdiri tegak. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat. Tangannya bergerak otomatis menyembelih ayam yang tak terlihat. "Tidak," bisik Bu Ratna lemah. Lelaki berjubah itu tersenyum tipis sebelum menghilang bersama hembusan angin. Keesokan harinya kabar kematian Pak Harun menyebar. Orang-orang menyangka ia meninggal karena serangan jantung. Anehnya restoran tetap buka. Pegawai baru direkrut. Pelanggan terus datang.
Rasa ayamnya tetap sama, bahkan disebut semakin lezat. Dimas tumbuh sehat tanpa gangguan lagi, tidak pernah sakit setiap Jumat malam. Namun setiap kali jarum jam mendekati tengah malam, Bu Ratna yang kini hanya mengawasi dari kejauhan, sering melihat bayangan suaminya berdiri di dapur. Pisau bergerak sendiri, suara ayam terdengar lirih, dan aroma amis tipis selalu muncul tepat ketika pelanggan ke-100 menyelesaikan makanan mereka. Kini ia mengerti, tumbal cucu tak pernah terjadi, tumbal anak memang diambil, namun yang paling lama disiksa adalah seorang ayah yang memilih jalan gelap demi kekayaan. Resto itu tetap hidup, sementara Pak Harun selamanya terikat di dalamnya.